Aksi beringas geng motor di Kulon Progo viral dan memunculkan kemarahan publik terkait keselamatan di jalan. Dalam aksi tersebut, anggota geng motor mengacung-acungkan senjata tajam dan menyeret kir sehingga memunculkan percikan api. Aksi ini direkam di jembatan penghubung Kulon Progo, Bantul. Aksi yang dilakukan anggota geng ini bukan hanya sekali saja, bahkan kerap memakan korban dari masyarakat. Kepolisian bergerak cepat melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pentolan geng motor berinisial YP. Ia mengaku jika ada geng lain yang hendak menyerang kelompoknya. Aksi geng motor di Yogyakarta ini masih menjadi PR bagi penegak hukum meski di bawah umur. Aksi anggota geng ini menimbulkan keresahan masyarakat. Menghadiri acara partai festif yang hukum yang berkeadilan secara berkelanjutan, bukan justru terkesan Kasus dugaan penganiayaan oleh dua warga Klaten yang dibui karena menangkap pencuri memasuki agenda pledoi atau pembelaan kuasa hukum terdakwa. Keluarga terdakwa dan belasan warga Duku, Getasan, Glodokan, Klaten terus mengawal dan menghadiri sidang. Meski sidang digelar secara virtual, mereka tetap datang ke kantor Kejaksaan Negeri Klaten. Pihak Kejari sendiri memfasilitasi ruang terbuka dengan layar monitor bagi keluarga terdakwa yang ingin menyaksikan jalannya sidang. Keluarga dan warga menganggap sidang kasus ini janggal karena dua terdakwa justru dibui karena berhasil menangkap pencuri. Sementara itu, Kasih Pidana Umum Kejari Klaten, Adi Nugroho menjelaskan, sejauh ini jaksa meyakini masih bekerja dalam koridor hukum yang benar. Tuntutan yang diajukan kepada majelis hakim telah dipertimbangkan berdasar keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang kuat. Pemerintah Kota Surakarta melarang tegas penjualan trompet tahun baru. Pemkot mengambil langkah ini karena trompet dinilai bisa menjadi pemicu terjadinya kegiatan dan kerumunan saat perayaan tahun baru. Petugas gabungan Satgas Covid Surakarta telah diberi kewenangan untuk menindak mereka yang nekat dengan menetapkan sebagai tersangka penyebab kerumunan. Langkah tegas ini dalam rangka penegakan disiplin protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. kan mesti mengganti material, belajar ganti dan Tiga orang pemudik di Surakarta asal Medan, Bekasi, dan Jakarta menjalani karantina di Solo Technopark. Sebelumnya mereka terjaring operasi pemudik yang digelar petugas Jogotongo. Wali Kota Surakarta FEKD Rudiatmo menjelaskan sebelum masuk rumah karantina ketika pemudik telah melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan di ruang transit. Ketiganya juga menjalani uji cepat atau rapid test antibody dengan hasil semuanya non-reaktif. Namun mereka tetap menjalankan karantina sebagai upaya antisipasi penularan COVID-19. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi melakukan pantauan ke sejumlah pos keamanan operasi Candi 2020 di Grobogan dan Blora. Pantauan untuk mengecek kelengkapan sarana prasarana pos layanan libur Natal dan Tahun Baru, termasuk layanan medis dan tes swab. Dalam kunjungannya ini, Kapolda menginstruksikan kepada setiap Kapolres untuk membubarkan kerumunan saat malam Tahun Baru serta melarang pesta petasan. Masyarakat diimbau mematuhi protokol kesehatan serta diimbau merayakan malam Tahun Baru di rumah karena masih suasana pandemi COVID-19. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta meminta masyarakat tidak membuat kerumunan saat merayakan malam pergantian tahun. Masyarakat diminta tetap menerapkan protokol kesehatan. Polisi bersama jajaran Pemda akan membubarkan setiap kerumunan untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19. Polisi juga mengingatkan kawasan Duku Palaputih hingga kawasan titik nol tidak boleh digunakan untuk berkerumun. Jika terjadi kerumunan, polisi akan membubarkannya. Yang pertama adalah